Syarat keduanya saya nggak mau terima wakil presidennya. Saya rasa berat lah itu bang. Gitu loh. Bagaimana mungkin? Seperti kayak sepak bola kita. Sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Gitu, itu kan gak masuk akal bang. Bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat itu terang aja karena naturalisasi loh. Naturalisasi ini kita terima udah 3 periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok gitu. Terakhir itu di Stadion Utama kan luar biasa. Merinding itu bang. Gitu. Itu kan bikin semua pemain naturalisasi itu, kenapa nggak dari dulu kita nih. Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, dia punya sahabat satu lagi yang sebenarnya udah dari dulu itu menginginkan bisa menjadi pemain nasional Indonesia. Sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope bang, ada harapan kita untuk menuju Piala Dunia gitu. Kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan. Nah begitu juga dengan kepemimpinan Pak Prabowo hari ini. Nah hope itu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini, bukan kemarahan, bukan kenyinyiran, dan sifat-sifat yang nggak pernah bisa menerima kekalahan itu. Wah itu berat sekali bang. Bola tadi lebih pada ketidaksukaan kepada Erick Thohir itu sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik antara Bro Lim, Fahri Hamzah, serta Zulfan Lindan terkait peta politik di Indonesia. Bagaimana perbincangannya? Langsung saja kita simak bersama. Let's go. Ya, begini Bro Lim, ini kan sering sekali di media sosial ini kita lihat seolah-olah, wah Prabowo mau ketemu Mega nggak mau, kan gitu. Jadi berkali-kali Prabowo minta ketemu Ibu Mega menolak, belum mau menerima. Jadi seolah-olah memposisikan PDIP ini sebagai yang sangat penting, ya kan? Perlu ya, tapi kalau penting kan belum tentu kan. Nah, sehingga ini kan tadi yang namanya kita sebut tadi, apakah pengamen namanya, yang kecewa namanya, ini kan semakin seolah-olah mereka ini mendapat angin dengan isu-isu seperti ini. Nah, Bro Lim, apa benar ini? Pak Prabowo ini sebenarnya kepingin sekali bertemu dengan Ibu Mega. Saya nggak punya data mengenai itu, Bang Julvan. Tetapi logiknya, Bang Julvan, kalau menurut saya ya, kalaupun itu terjadi permintaan-permintaan tadi oleh Pak Prabowo kepada Ibu Mega, mungkin sebelum Pilpres lah. Oh, sebelum Pilpres, ya. Tapi harusnya setelah Pilpres, saya belum pernah dengar ada cerita seperti itu. Kalau saya lihat sih sebenarnya, bagi Pak Prabowo, dia tentu ingin semuanya bergabung bersama-sama membantu dia karena tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa untuk menuju negara maju ini. Tetapi lebih penting lagi bagi Pak Prabowo adalah siapapun yang bergabung harus satu barisan sama dia, harus satu visi sama dia, harus sama-sama tujuannya dengan dia, nggak boleh punya selera sendiri. Kalau mau taruh menteri juga nggak bisa menterinya harus loyal kepada yang naro, harus tetap kepada Pak Prabowo semuanya. Loyal kepada presiden. Harus loyal kepada presiden karena itu nggak mungkin. Nah, pengalaman Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden itu kan juga memperlihatkan bahwa ada saja partai-partai yang kemudian menganggap bahwa orang-orang yang dia tempatkan dari partainya di kementerian itu harus loyal kepada dia. Seharusnya kan dia yang harus menugaskan dan menegaskan kepada kadernya itu untuk kamu saya taruh menjadi menteri di tempatnya Pak Jokowi, kamu harus loyal kepada Pak Jokowi gitu. Harusnya kan seperti itu, Bang Julvan. Karena memang ya begitulah seharusnya di negara kita, di negara yang mempercayai kita dengan sistem republik seperti hari ini, bahwa presiden itu begitu harus menjadi leader utama begitu untuk menyelesaikan semua persoalan. Nah, pembantunya ya harus loyal kepada dia, jangan loyal kepada ketua umum partai yang menempatkan menterinya di sana. Nah, saya juga percaya bahwa Pak Prabowo pasti akan memprioritaskan
semua parpol yang betul-betul mau percaya dan mempercaya dia untuk memimpin. Jadi kalau ada parpol datang kepada dia ingin bergabung dengan syarat macam-macam nih Bang. Misalnya syaratnya saya harus menteri yang saya mau ini dan orangnya harus ini. Terus syarat keduanya saya nggak mau terima wakil presidennya. Saya rasa berat lah itu Bang. Gitu loh. Bagaimana mungkin gitu seorang Pak Prabowo harus mengakomodir orang yang datang untuk mendikte mendikte hal yang harus menjadi privilege-nya dia untuk dia eksekusi sendiri gitu. Itu udah gak mungkin menurut saya. Siapapun atau sebaik apapun orang itu, kecuali dia memang desperate sekali, bahwa dia sekarang masih 40%, ada partai 11% menawarkan untuk bisa 51% supaya dia majority, mungkin dia masih bisa lah didikte dengan permintaan-permintaan seperti tadi. Tapi kalau posisi Pak Prabowo hari ini, logiknya bagaimana Bang? Oh saya mau gabung nih tapi harus ini. Nggak mungkin Bang. Sepanjang pengetahuan saya, parpol-parpol yang belakangan datang nih Bang, seperti Nasdem, PKB, dan PKS bahkan, menurut saya kalau dari info ya mungkin saja salah Bang ya, mereka nggak ngotot minta apapun Bang. Benar. Mereka ingin bergabung dan bersama-sama mendukung kepemilinan Pak Prabowo agar Pak Prabowo sukses sebagai presiden. Karena sukses Pak Prabowo sebagai presiden itu artinya negara kita menjadi negara maju, rakyat menjadi sejahtera, dan itu tujuan semua parpol yang berdiri di Indonesia Bang. Itu kira-kira yang ada di benak 3 parpol terakhir yang ikut mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi kalau saya ibaratkan ya situasi hari ini sebenarnya seperti, kalau dikecilkan nih Bang, seperti kayak sepak bola kita. Sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Gitu. Itu kan gak masuk akal Bang. Mereka kan kalau mereka pengamat sepak bola atau mereka orang yang mau concern dengan sepak bola, artinya kan mereka bisa lihat. Bahkan negara seperti Prancis aja pernah di satu pertandingan misalnya, mungkin nggak ada orang berdarah Prancis 100% tuh di situ. Gitu. Udah campur aduk, ada dari Afrika, ada dari Asia, macam-macam itu. Inggris juga begitu. Jerman yang tadinya hampir bisa dibilang nggak ada kulit lain selain kulit putih, juga mulai berwarna. Gitu. Jadi gimana masih memperdebatkan soal ini dan kemudian mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat itu terang aja karena naturalisasi loh. Naturalisasi ini kita terima udah 3 periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok gitu. Nah cuma baru berhasil sekarang karena ada ketua umum yang cukup disiplin untuk memilih pemain yang bagus, terus kemudian punya kemampuan juga untuk bagaimana meyakinkan mereka menjadi pemain di Indonesia. Dan kemudian ketika menjadi pemain Indonesia mereka lihat atmosfer sepak bola kita begitu dahsyat. Jadi memang ada keinginan besar dari para diaspora sepak bola kita ini bahwa bermain menjadi pemain nasional di klub di negara Indonesia itu membanggakan karena ada rakyat Indonesia yang memang 70% adalah penggemar bola. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir itu di Stadion Utama kan luar biasa merinding itu Bang. Gitu. Itu kan bikin semua pemain naturalisasi itu kenapa nggak dari dulu kita nih membela Indonesia begitu. Dan bahkan saya ada tahu satu cerita Bang, Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, dia punya sahabat satu lagi yang sebenarnya udah dari dulu itu menginginkan bisa menjadi pemain nasional Indonesia, keturunan Indonesia juga, saya lupa namanya. Sayangnya dalam proses naturalisasi itu dia kecelakaan mobil, jadi dia meninggal dunia. Nah yang 2 ini nih yang berhasil, yang tadinya memimpikan mereka bisa bertiga bersama-sama membela Indonesia, itu kalau setiap selesai pertandingan itu selalu mengenang si sahabatnya ini, saya lupa namanya itu. Wah itu kan kalau kita dengar cerita Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, luar biasa kan. Jadi mereka muda-muda jauh-jauh hari dari sekarang ini mereka sudah bercita-cita menjadi pemain nasional Indonesia. Belum terbayang mereka bagaimana caranya mungkin ketika itu gitu. Dan sekarang terjadi gitu. Dan kita lihat sekarang ya, kita nonton sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope Bang, ada harapan kita untuk menuju Piala Dunia gitu. Kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan.
Nah, begitu juga dengan kepemimpinan Pak Prabowo hari ini. Kita juga dapat hope itu. Itu yang mahal sekali, Bang. Hope itu diberikan oleh Pak Prabowo bahwa di kepemimpinan saya kita akan bawa negara ini menjadi negara maju. Nah, hope itu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini, bukan kemarahan, bukan kenyinyiran, dan sifat-sifat yang nggak pernah bisa menerima kekalahan itu. Wah, itu berat sekali, Bang. Gitu. Jadi kalau saya sih udah mulai malas membicarakan kelompok itu. Gitu. Iya, Setuju. Kita pengen mikirin ke depan kok. betul, Gitu. betul. Jadi kalau kita bicara sepak bola tadi lebih pada ketidaksukaan kepada Erick Thohir itu sukses. Kan? Karena itu ketua umum PSSI Erick ini, karena dia sukses kita nggak suka. Ya, begitulah tadi obrolan menarik ya, brolimnya. Sampai dari perbincangan apakah ada pertemuan Megawati dan Prabowo sampai masalah sepak bola ya. Pertama dinaturalisasi ya, yang selalu diributkan oleh banyak orang ya. Terutama dari komentator Bung Toel, dan dari satu orang tuh yang biasa pengamat politik tuh Rocky Gerung membicarakan naturalisasi. Bahkan kalau Rocky Gerung itu sangat meremehkan ya, dianggapnya penipuan lah, prestasi penipuan, ditipu lah pokoknya gitu. Ya itu yang benar sih yang dibilang Brolim itu. Bangsa Indonesia itu butuh hope, harapan, semangat, optimistis ke depan. Jangan dinyinyirin terus pemimpin kita, dimaki sana sini. Ya lebih baik memberikan masukan, kritikan kalau memang ada yang salah, tapi secara normal, etika yang baik, bagaimana cara menyampaikannya, bukan koar-koar di podcast, media sosial, atau menggalang orang ya untuk menyerang pemimpin kita. Ya, kritiklah kebijakannya, apa yang salah langsung diberi masukan, kalau bisa ketok tuh pintu istana kalau nyarinya gede. Ya pasti bisa lah, pasti ada akses. Kalau kita kan pengen sama-sama pengen maju lebih maju lagi ya, pengen lebih maju lagi masyarakat Indonesia. Bukan tempur aja, jalan di tempat bahkan mundur. Jangan sampai apa yang sudah ditanamkan Pak Jokowi, yang sudah dikerjakan sekarang, tinggal diteruskan oleh Prabowo. Ya mungkin semangat Prabowo, kalau kata orang-orang dekat ya kan, beliau itu sangat patriotik, semangat untuk membuat Indonesia lebih maju lagi, sejahtera, makmur, merata. Ya begitu. Bagaimana nih menurut kalian semua? Silakan beri tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.